Australia bakar kapal nelayan, YPTB minta RI batalkan perjanjian Laut Timur. Atas dasar pertimbangan mereka katanya sudah melanggar masuk 20 mil ke dalam, jadi terpaksa saya harus digiring katanya. Mereka belum puas itu, terus mereka menembaki perahu saya dengan sekitar peluru, ada 300 buah peluru. Sesudah itu selongsong peluru atau kulit peluru diberikan kepada saya. Jadi waktu saat itu kami semua menangis, dan mereka saksikan betul kami menangis. Sebenarnya pembakaran itu tidak boleh. Maka saya selalu mewanti-wanti kepada otoritas di Indonesia, apabila mereka melakukan penangkapan di ZEE, jangan buru-buru dibakar. It's about what we do forward of the border. Australia is no longer in the sense of a border security, but just about a thin line between ourselves and where our sovereign power ends and that of other people. Ketua Yayasan Peduli Timur Barat atau YPTB, Ferdi Tanoni, meminta pemerintah Indonesia membatalkan seluruh perjanjian antara Indonesia dan Australia di Laut Timur. Desakan dari yayasan yang konsen menyuarakan hak-hak rakyat Nusa Tenggara Timur itu di Laut Timur lantaran Australia semakin represif terhadap nelayan Indonesia. Terakhir, Australia Border Force atau ABF membakar 3 kapal nelayan Indonesia yang menangkap ikan di perairan Laut Timur dengan tuduhan menangkap ikan secara ilegal. Batalkan seluruh perjanjian RI Australia di Laut Timur yang tidak memiliki kekuatan apapun di sana lagi sejak Timur Timur merdeka dari NKRI. Ditambah lagi perjanjian Australia Timur Timur yang dibuat oleh Indonesia telah dibatalkan dan menggunakan perjanjian yang baru dengan menggunakan median line. Demikian kata Ferdi Tanoni. Ferdi juga menyebut perjanjian yang harus dibatalkan ialah perjanjian Indonesia-Australia 97 tentang ZEE dan juga batas-batas dasar laut tertentu di Laut Timur yang ditandatangani pada 14 Maret 1997 di Perth, Australia Barat. Perjanjian itu ditandatangani oleh Menlu Ali Alatas dan juga Menlu Alexander Downer. Ferdi menilai perjanjian itu penuh dengan akal-akalan karena Australia akhirnya menguasai seluruh harta kekayaan yang ada di Laut Timur yang sampai saat ini tak pernah diratifikasi. Perjanjian ini tak mungkin diratifikasi lagi, karena itu kami minta batalkan bersama aturan lain termasuk perampasan hak berdaulat di gugusan Pulau Pasir oleh pemerintah Federal Australia dari tangan Indonesia dan Timur Barat, Rote, Sabu, dan juga Alor yang secara berdaulat hingga detik ini merupakan hak mutlak kami, bukan Australia. Karena itu Ferdi meminta nelayan Indonesia yang melaut dan menangkap ikan di sekitar gugusan Pulau Pasir dan sekitarnya diberikan kebebasan untuk melakukan aktivitas mereka. Sampai saat ini kami terus menunggu janji dari Kementerian Luar Negeri Indonesia sekitar 2,5 tahun lalu mengatakan bahwa akan ada perundingan ulang di kawasan Laut Timur yang kami angkat ini, kata Ferdi. Ferdi juga meminta pemerintah Federal Australia keluar dari gugusan Pulau Pasir, keluar dari Pulau Pasir yang mereka rampas itu dan membayar kembali seluruh kerugian yang telah dilakukan. Di mana dari informasi yang diterima YPTB ada 16 kapal nelayan yang ditangkap, 3 kapal diantaranya dihancurkan dan 13 kapal dikembalikan ke perairan Indonesia. Kementerian Luar Negeri mengatakan kapal nelayan KM Kuda Laut yang berlayar dari Rotendao, Nusa Tenggara Timur tenggelam di perbatasan Australia. Sebanyak 9 orang nelayan WNI dilaporkan tewas. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan juga Badan Hukum Indonesia, Kemlu Judanugraha, mengatakan peristiwa itu terjadi pada Jumat lalu. Kapal itu tenggelam pada saat mencoba untuk mengubah haluan. Di mana pada Jumat lalu, KM Kuda Laut tenggelam ketika berubah haluan untuk kembali ke Indonesia, wilayah laut perbatasan antara Indonesia dan Australia, kata Juda. Juda juga menyebut kapal ini membawa 12 nelayan. Kapal nelayan itu berangkat dari Rotendao untuk mencari ikan. Sejak informasi kecelakaan ini diterima, pihaknya telah berkoordinasi dengan KRI di Darwin, Basarnas, KKP, dan otoritas Australia melalui perwakilan. Juda menambahkan, sebanyak 3 ABK ditemukan selamat, ketiganya ditemukan oleh pesawat patroli Australia. Di mana pesawat patroli Australia dapat mendeteksi 3 nelayan di puing-puing kapal. Kapal itu pun diselamatkan oleh kapal barang berbendera Singapura dan kemudian dipindahkan ke kapal patroli Australia. Juda menyebut 1 nelayan dalam kondisi kritis dibawa dengan pesawat, sementara 2 lainnya diangkut dengan kapal. Selain itu, Juda mengatakan salah satu ABK yang selamat itu terpapar COVID-19 dan akan dipulangkan apabila kondisinya sudah membaik. Membahas soal Laut Indo-Pasifik yang merupakan salah satu jantung perekonomian negara Asia,
di mana Presiden ingin ada penegakan kedaulatan di seluruh wilayah NKRI tanpa harus mengurangi hubungan baik. Jadi yang pertama menjaga kedaulatan RI itu dulu, kedaulatan RI yang disampaikan Presiden ke Menko Polhukam. Diplomasi positif juga tetap akan dijalankan dengan Australia, namun kedaulatan negara adalah harga mati yang harus dipertahankan. Meskipun demikian, disampaikan oleh Menko Marves Luhut bahwa menjaga hubungan itu juga perlu memelihara, memaintenance hubungan baik dengan negara lain, tidak hanya dengan Australia, negara-negara lain juga. Beberapa waktu terakhir, wilayah Laut Indo-Pasifik memanas karena beberapa insiden terkait penyadapan hingga klaim sepihak Australia. Australia sempat melayangkan protes kepada pemerintah Indonesia atas sengketa Pulau Pasir di perairan Indo-Pasifik. Meski demikian, upaya pemerintah untuk membentengi wilayah dan kedaulatan negara juga tanpa merusak hubungan baik yang sudah terjalin. Jadi yang pertama menjaga kedaulatan itu dulu, kedaulatan RI yang disampaikan Presiden ke Menko. Presiden juga telah menekankan pentingnya kedaulatan RI merupakan yang nomor satu. Namun begitu, proses diplomasi juga tetap diutamakan, tidak hanya dengan Australia, negara-negara lain juga. Pulau Pasir NTT merupakan wilayah terluar Indonesia yang terletak di sebelah utara Australia. Pulau itu sebagian termasuk ke dalam konsep MOU dengan Australia dan juga berbatasan langsung dengan wilayah kelautan negeri kanguru tersebut. Salah satu pelanggaran yang terjadi di perairan pulau tersebut ialah illegal, unregulated, and unreported fishing atau yang biasa disebut dengan illegal fishing, di mana illegal fishing termasuk salah satu dari kejahatan transnasional karena itu terjadi melewati batas suatu negara tanpa izin dan mengeruk kekayaan alamnya.